Posisinya nge-split posisi ke arah lower ground untuk bisa membuka angle lebih luas lagi. Tapi di sisi lain, Void bahkan fight dengan Monster dan ke depan dari seorang No Mercy belum bisa mendapatkan korban-korban selanjutnya. Betul sekali, Aura sudah mulai mendapatkan beberapa checkpoint yang begitu nikmat, cukup dekat dengan tim victim seperti yang dibilang Windy tadi. Namun angle-nya tidak terlalu luas dan bisa melakukan revive. Tapi ada satu upaya push yang bakal dilakukan Jayden dengan Tayonya terbang langsung touchdown begitu saja turun. Namun belum ada kontrol juga, ternyata yang di bagian lantai 2 nggak jadi lompat ke arah bawah. Dua mobil sudah mulai touchdown kali ini. Victim bakal mendapatkan tekanan dari tim Aura. Sudah mulai memasak granatnya terbatas dengan satu tembok tipis saja. Smoke sudah mulai dilemparkan. Ada lemparan nade juga ke bagian lantai 2. Memberikan sedikit damage namun Fajar masih bisa turun dan bermain di bagian selat tangganya. Ya sementara itu Misery benar-benar udah low banget HP-nya dari lemparan smoke juga untuk menutup vision dari arah atas. Berusaha bahkan di-push oleh tim Aura. Jadi udah mulai masuk dalam compound yang berusaha mencari celah di manakah tim victim lainnya dicari-cari di manakah 3 player dari tim victim. Ada spray yang terus dilakukan oleh tim Aura karena tim victim cuma belum ada satu korban pun yang bertumpahan. Betul, yang paling enak sebenarnya posisi dari GD. Kalau GD membuat angle-nya ke arah sini, ini bakal menjadi kerugian banget untuk dua tim yang sedang melakukan fight. Satu sudah mulai ditumbangkan, dipulangkan bertukar lebih, bahkan Fajar juga tertangkap. Bro, ini kerugian banget, hanya tinggal Rocky yang tersisa dari victim. Mimpi buruk karena dibakar rumahnya, dipus rumahnya, ada third party juga. Step sudah mulai terdengar, vaulting menuju ke bagian dalam dari rumah, bermain di arah pintu. No Mercy bakal mendapatkan follow up, pintunya sudah mulai dibuka, ditutup, dan juga bahkan dihancurkan. No Mercy tertangkap, dua pemain berusaha untuk masuk, kali ini sama-sama melakukan reload, mengganti weaponnya, namun masih ada body system yang begitu bagus dari arah Aura. Victim dipulangkan ke lobby di urutan ke-16. Yes, dan sisi lain fight masih terus berlanjut antara tim 21 dan juga tim Bonafide. Banyu udah ternokat begitu aja bakal langsung di-confirm kill karena tim Bonafide. Tapi ada counter juga dari arah tim lainnya, berhasil menuan satu dari tim Bonafide pada ke depan. Dari seorang Nux berusaha untuk nge-backup teman yang terknock out. Betul sekali, bermain di bagian lempengan kali ini bahkan Hans touchdown. 1 lawan 1 di area Shake. Kali ini harusnya informasi secara mendetail bakal didapatkan oleh tim 21. Hans masih berdasar di bagian luar, namun ada flank juga dilakukan oleh seorang Ucup. Mendapatkan satu pemain lagi, 2-1. Kembali bonyok, ada dua tim yang memporak-porandakan formasi mereka. Cisun jaraknya begitu jauh dibandingkan player 21 yang lainnya. Cisun akan menyelamatkan placement terbaik untuk 21 Esports. Yes, dan tambah itu di sisi lainnya, Dewa United dia langsung nge-push ke arah compound yang dikuasain oleh tim Aura. Satu demi satu player terangkat masing-masing terjadi trading knock satu sama lain. Kalau sampai bakal terjadi spread ke depan, Uni berhasil mendapatkan satu player lagi dari tim Aura. Oke, langsung ditumbangkan begitu saja, mobilnya meledak kali ini. Dari DU mulai menambah pundi-pundi poin kill mereka kembali dan Jaxi tidak akan bisa membackup dua pemain mereka yang sedang terknock out di sekitarnya Dewa United. Karena jarak Jaxi terlalu jauh juga, mereka butuh informasi yang lebih jelas lagi, mereka butuh effort yang lebih jelas lagi. Tapi sepertinya Jaxi akan berusaha untuk menyelamatkan dua pemain yang sedang terknock out. Tapi di sisi lain masih terjadi pertempuran antara Morph dan juga poin di mana satu orang dari Morph berhasil diamankan. Namun trading terjadi tuh. Tidak terjadi trading, berhasil diamankan. Trading ternyata. Gua kira nggak terjadi tradingnya. Tapi ternyata tetap trading. Bahkan kali ini Hoki berhasil mendapatkan korban berikutnya. Bahkan salah satu pemain dari Void langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Last man standing dari Void masih mencari waktu yang tepat untuk membackup gereja ini. Ya, sementara waktu satu yang terknock out dari tim Morph bahkan berusaha untuk revive. Dan di sisi lainnya Dubstukel lebih memilih untuk menghindari fight aja, mengingat tinggal misalkan satu player terakhir dari tim Void. Sementara itu ada lemparan granat dari Dewa United karena tim Morph. Jaxi menjadi target selanjutnya dari Dewa United. Betul, dan Uni tadi lebih memilih untuk menyelamatkan Crazen dibandingkan melakukan finishing ke arah dua pemain Aura yang lainnya. Satu berhasil diselamatkan, satunya tidak berhasil diselamatkan. Berarti kali ini Aura hanya bisa bertahan dengan double J. Ada Jaxi dan juga Jayden. Sudah mulai di-spray lagi, ada boom yang rotasi di sekitar Dewa United. Namun masih belum bisa mendapatkan satupun pemain. Tayunya sedikit berhenti, sedikit terhambat dan tersangkut. Untungnya tidak ada satupun player dari tim mereka yang terknock out oleh Dewa United. Kali ini Boom masih bisa bernafas lega. Ya, peluru panas dari seorang Uni belum bisa berhasil mendapatkan satu player dari tim Boom. Sementara itu dia juga terus mengelok posisi dari segala angle, benar-benar dijaga dengan sangat baik oleh Dewa United. Di lainnya seorang Nux harus tekat rotasinya begitu aja oleh seorang Daybot. Oke, akan diledakkan Tayonya di depan dari Dewa United. Namun dua pemain dari Aura sudah berpindah tempat. Tapi informasinya tidak diketahui oleh dua pemain DU yang senantiasa masih melakukan lock angle-nya ke arah smoke. Karena nggak mungkin ada smoke tanpa ada yang lempar. Yes, benar banget. Dan lemparan granat bertubi-tubi dilontarkan oleh seorang Uni karena depan berusaha memborbardir pertahanan dari Aura. Untungnya Aura udah lebih sedikit lagi lebih mundur. Dan di sisi lain Jaxi berhasil memberikan satu player dari RRQ, itu seorang Nader. Bahkan di tapping aja untuk berusaha di confirm kill. Tapi dua player dari RRQ berusaha nge-backup tapi udah nggak bisa banget.
karena posisi dari Neider benar-benar berbahaya. Oke, langsung di cover begitu saja dengan menggunakan mobil yang mereka punya. Bahkan di sisi lain ternyata Voin masih bisa memberikan perlawanan ke arah pemain-pemain dari Morp Supply Bank. Di mana satu pemain dari Morp berhasil diamankan tadi. Kita belum memantau lagi, timnya sedang melakukan fight. Sementara RRQ sudah selesai melakukan revive, smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Mereka masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka hingga di menit ke-16. Yes, ternyata Neider masih bisa diselamatkan oleh player-player dari RRQ. Sementara waktu dari Aura bisa bernafas lega untuk sementara waktu karena masih tersisa 2 player lagi dari tim Aura. Sementara dari seorang Voldemort berusaha membuka vision yang lebih luas lagi, tapi di sisi lainnya dari Boom Genesis Dogma berhasil memberikan 1 knockout. Betul, di arah utara untuk circle yang keempat. Kali ini RRQ masih bertahan, ada Aura di sekitar mereka. Bahkan Hijrah sudah dipulangkan bertemu dengan Geek. Bahkan dari Alter Ego juga sudah mulai bonyok karena bertemu dengan Red Aliens. Matthew langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Dan ternyata ada satu tim yang bisa melihat angle ke arah RRQ. Menerima beberapa hit dari tim di sekitar RRQ. Namun mereka masih bertahan dengan sangat kokoh. GD bakal kelas combat Nigel running shot. Namun ada sedikit backstep dan ada sedikit counter shoot yang terjadi. Boom harus dipulangkan ke lobby di urutan ke-14. Yes, fight masih terus berlanjut di berbagai sisi. Sementara itu Onyx 2 player yang Gila, berusaha nge-push ke rame arah banget. compound dari tim Dewa United. Cryzen menjadi target dari tim Onyx, bakal langsung di-push aja ke dalam compound, dicari-cari dengan kata Happy birthday. di HBD oleh seorang Cryzen. 1 poin lagi berhasil bisa diamankan oleh Dewa United. Betul, satu pemain Onyx tertahan di luar, ada tembakan dari Aura tadi, bahkan satu pemain lainnya tanpa melakukan pengecekan langsung dibombardir peluru panas oleh seorang Cryzen. Tapi Nades dari Luxi mendapatkan satu pemain Alter Ego. Martin terknock out begitu saja, flank. Satu orang menuju ke arah sebelah kiri, tapi Luxi tahu ada satu pemain Alter Ego yang sedang melakukan flank. Kali ini bertemu dengan Badru dan terkena efek ledakan. HP barnya kembali berkurang, namun Badru masih cukup tenang. Dia masih bisa menahan posisinya saat ini, tapi push yang bakal dilakukan sama Bigetron tidak ada habis-habisnya. Baru knockout, hanya menyisakan Smith, last man standing untuk Alter Ego yang tertahan di bawah tenda sendirian aja. Blue Zone juga sudah mulai bergerak. DPS-nya lumayan menyakitkan, satu orang kelihatan, namun sepertinya Luxi bakal langsung melakukan spread through the smoke. Masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Smith tertahan seorang diri aja di balik satu jerami. Akan di flank ke arah sebelah kanan, mode FPP sudah mulai kelihatan punggungnya, namun Smith masih bisa berdansa, dibuat bertahan di sini Bigetronnya. Diperlambat rotasi dari BTR oleh Alter Ego. Yes, dan Smith ternyata harus termakan oleh sakitnya Blue Zone. Sementara itu kita bergeser ke antara tim lain, ada Genesis Dogma yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tim Geek. Sementara itu Katolisa masih terus memantek ini, tapi di sisi lainnya satu player dari Skylets Gaming harus terknock gitu. Ada tapping-tapping juga dari seorang Warung berusaha nge-confirm kill ke arah tim Skylets Gaming. Wow, di arah utara masih ada 3 tim yang tertahan di sini. RRQ, Skylets Gaming, ada Aura juga. Siapapun yang lewat bakal bonyok, apalagi posisi dari RRQ berada di tengah-tengah kedua tim ini. Dan dari JMax, SG mulai knockout satu pemain mereka, 2 pemain lainnya berada di bukit belakang dari arah JMax. Sudah mulai melakukan split setup dari tim RRQ. Sejauh ini mereka butuh effort banget untuk masuk dan touchdown di circle yang saat ini kita lihat. Ya, circle-nya semakin mengarah ke bagian bawah. Sementara JMax yang terknock bakal langsung di-confirm kill aja oleh seorang Voldemort. 1 poin lagi masih bisa diamankan oleh tim RRQ. Sementara itu Skylets Gaming menyisakan 2 player tersisa. Betul sekali, sementara Aura sudah melakukan rotasi, mereka bakal bertemu kembali dengan tim DU kalau kita perhatikan di arah minimap yang saat ini sedang terbuka. Tapi DU menghindari pertempuran tersebut, mereka lebih bermain objektif untuk masuk dan touchdown ke dalam circle-nya. Menghampiri, waduh itu bener-bener di tengah-tengah, cuma broken shake doang, high ground-nya ada 21, kiri mereka ada Geek, simpang sarangnya dan itu bomnya terpantul. Dan sepertinya memberikan sedikit splash damage. Oh itu smoke. Smoke, aman. Untuk kali ini aman. Untuk menutup angle shootnya dari arah tim Genesis Dogma. Tadi Dewa United yang berusaha masuk dalam circle, tapi ternyata posisinya juga tidak aman. Dan kita bergeser ke arah tim Geek dan juga Genesis Dogma di sini masih terus mencari celah di manakah letak ke celah untuk menemukan satu demi satu playernya. Betul, masih tertahan. Ternyata Star bahkan tidak menimbulkan step yang terlalu banyak. Tapi di sisi lain dari Aura kembali memotong satu rotasi sebuah tim. Dan sepertinya rotasi dari Aura juga tersandwich oleh beberapa tim membuat mereka harus dipulangkan di urutan ke-12. Tapi setidaknya mereka membawa poin kill yang lumayan banyak. Oh, tadi bukan Aura yang pulang. Karena masih ada pemain-pemain Aura yang tertahan. 2 pemain mereka. Gua kira tuh satu tim udah dipulangin. Tapi ternyata hanya kill feed yang masuk ke arah Aura tadi. Yes, ada tapping-tapping juga dari seorang Ryzen ke arah depan berusaha menemukan satu demi satu targetnya. Ada satu kepala yang kelihatan dari arah tim 69 itu Avatar
Ryu menjadi target dari seorang Ryzen. Tapi ada ledakan granat juga dari seorang Hulk. Berhasil menemukan satu player dari Skylights Gaming yaitu Vicky. Misalkan last match ini seorang Jersey. Oke, Jersey tinggal sendirian, masih bersembunyi di balik smoke. Killing juga sudah berhasil mereka dilakukan oleh seorang Jersey. Dua pemain dari 69 bakal menahan laju perpindahan dari arah Jersey. Sementara Jaden sudah berhasil di knockout, diamankan oleh Kato. Dari arah Geek Fam juga, bahkan kali ini Geek fight bersama dengan dua tim. Dan ada DU juga yang join to the fight. Tapi kita bakal fokuskan terlebih dahulu karena 69 benar-benar membatasi ruang gerak yang dipunya oleh seorang Jersey. Dan itu dia, Nades dari Avatar membuat SG harus pulang ke arah lobby. Ya, setup smoke juga udah mulai dilontarkan oleh tim 69 untuk lebih masuk lagi dalam circle. Tapi ternyata nggak bisa bertahan lebih lama lagi. 69 juga harus gugur di posisi yang ke-10. Sementara kita tergeser kategori Sektor masih terus mencari pundi-pundi kill. Ada aura satu player yang menjadi target dari seorang Deibu. Tapi belum berhasil mendapatkan, belum berhasil mendapatkan korbannya. Tapi justru malah terspray down dari arah yang tidak diduga-duga dari seorang tim Geek. Oke, tapi Geek masih mendapatkan beberapa tekanan dari tim GD. Ada Daibot last man standing. Dua posisi push digunting begitu saja. Bye-bye GD. 7 tim kali ini yang tersisa. Di mana Zuxi sudah mengamankan beberapa titik di area play zone-nya. Cukup dekat dengan tim RRQ, cukup dekat juga dengan tim 21. Tapi kayaknya untuk melihat fight antara BTR dan juga 21 masih agak sedikit lama. Karena mereka terpisah dengan adanya satu tebing besar di sekitar mereka. Dari RRQ yang sudah mulai melakukan rotasi. Touchdown dua pemain mereka. 21 masih menahan posisinya dan akan memotong rotasi dari tim Geek. Uni juga terspot dengan sangat jelas. Ini yang ngebuat rotasi dari DU. Tadi keteteran karena dia hanya mendapatkan touchdown di arah Broken Shake. Yes, itu aja. Cuma satu shake kecil yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim Dewa United yang menyisakan satu player terakhir. Sementara itu dari Zuxi masih terus masuk lagi dalam circle selanjutnya. Dan RRQ masih jaraknya cukup jauh dari arah tim Bigetro. Sementara itu dari seorang Chisun benar-benar ngelok posisinya dari Uni. Betul sekali, dan Morp yang sudah mulai bergerak maju ke depan, mereka touchdown di arah satu shake dan mendapatkan beberapa gunungan kecil untuk mengamankan posisi mereka dari tembakan-tembakan tim yang ada di sekitar mereka juga. Udah mulai terspotten langsung bahkan di spray begitu saja, namun Fox mendapatkan beberapa counter shoot dari tim lain. Ya, sukses kalau harus ini tembak itu. Uni nggak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus dipulangkan oleh RRQ. Warung berhasil memulangkan last man standing dari Dewa United. Sementara itu masih tersisa 6 tim dengan total 16 player yang masih alive. Betul sekali, dan Dubs pun terhenti langkahnya, nggak bisa berbuat banyak. Toms masih terjebak di balik satu seng, namun belum ada tembakan. Ini bakal di spray. Ini adalah angle yang begitu free dari Void. Dubs mendapatkan satu kill yang begitu bebas karena arah angle dari Toms ke arah depan. Tidak ngecek 100% ke belakang. Ternyata masih ada Dubs yang berhasil mendapatkan backline dari Toms tadi. Ya, sekarang PR untuk Dubs Tuke sendiri untuk lebih masuk lagi dalam circle. Tapi di sisi lainnya dari seorang Hoki berhasil mendekat satu kepala dari orang Ryzen harus ternokat begitu aja. Wah, gila. Ini match bener-bener jadi kambing gunung. Bahkan satu pemain lagi berhasil diamankan Katau. Dubs bertahan seorang diri dan menambah pundi-pundi kill untuk Void saat ini. Udah mulai bertukar high ground. Ada Dinosaurus yang sudah mulai menerima beberapa tapping fire juga di tim sekitar mereka. Bahkan Dubs meratakan Geek sendirian aja, benar-benar di backstep dari belakang. Ya, last man standing dari Void masih bisa terus menambah pundi-pundi poin dia. Tapi sekarang posisinya benar-benar kehimpit banget. Ada tapping-tapping dari seorang Fox yang berusaha memfinish last man standing dari tim Void. Tapi ada energi. Cuma bersebelahan. Tapi masih nahan spraynya tapi belum dapetin. Tapi seorang Fox berhasil didapatkan oleh seorang Nerpeko. Dan seorang Chisun masih terus bertahan. Apakah Chisun Proning belakang nge-hybrid di satu player dari ketahuan Nerpeko. Display yang ke depan Nerpeko berhasil didapatkan oleh Chisun. Tapi Chisun masih bisa bertahan. Tapi itu dia, that's it. Akhir dari tim 21. Oh my god, tinggal 4 tim yang tersisa. Bahkan Dubs hanya bisa melakukan healing, itu pun kalau dia punya healing posisinya udah terspot. RRQ meretake tempat milik 21 esports tadi. Ini bener-bener kambing gunung nih. Bener-bener jadi kambing gunung dan tinggal 3 tim saja yang tersisa saat ini. Ya, tinggal 3 tim yang tersisa itu ada RRQ, Ryu, BTR dan juga Warp Supply Bank. Di sini ada tapping-tappingan dari seorang Zuxi menggunakan mininya, belum berhasil mendapatkan angle shoot yang lebih luas lagi ke arah Hoki untuk sementara waktu. Oke. Kali ini tinggal 3 tim antara BTR, RRQ dan juga Morp. Ada tapping, bukan tapping tapi tembakan yang begitu bagus dengan snipernya, mendapatkan satu pemain dari tim Red Aliens. Zuxi harus tersungkur di panasnya tebing ini. Sementara Liquid akan sedikit memberikan covering fire dengan menggunakan kartnya. Ditembak bertukar Tukul, tapi Tukul masih bisa bertahan dan mendapatkan cover dari sebuah gunungan kecil. Dan ada Voldemort juga yang sudah mulai menembak bertukar Morp. Saat ini Morp dibombardir sama 2 tim. Oh, kirinya Morp BTR, kanannya ada RRQ, bukan
sebuah mimpi indah untuk Morph Team. Yes, dari seorang Morph juga berusaha memberikan counter ke arah tim Brigatron. Tapi satu demi satu player dari Morph juga harus dipulangkan ke arah lobby. Langsung dimajuin begitu aja seorang Ryzen ke arah depan dari seorang Zabro. Misalkan last match ini bakal di-share ke arah depan menggunakan dari seorang Ryzen. Dan itu dia, that's it. Akhir perjalanan dari tim Morph, misalkan dua tim Brigatron dan juga RR Kiryu. Betul, itu nice try banget buat Morph karena mereka udah benar-benar ke sandwich. Kali ini bakal terlihat pertempuran 3 melawan 4 di mana NRQ sedang menghadapi Red Aliens. Liquid sudah mulai keluar di arah open field. Sungguh berani pergerakan yang dilakukan oleh seorang Liquid. Wow, dia memisahkan diri dengan pemain-pemain BTR yang lainnya, tapi ini sudah mulai dilemparkan sedikit memberikan cicilan damage menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Voldemort terlihat sangat jelas, langsung lompat menuju ke arah bawah, ternyata berhasil menghindari tembakan panas dari arah Liquid dan Nades dari Peko menjatuhkan satu flanker dari Red Aliens. 3 lawan 3, kondisi berimbang tapi ruang gerak yang dimiliki oleh RRQ benar-benar terbatas. Bokongnya masih kelihatan, ditembak langsung bokong kiri dari arah Voldemort. Tadi tinggal 2 pemain, bakal dipush. Zuxi sudah mulai turun. Oh, jump shoot bakal kelihatan, namun masih bersabar, tidak ingin terburu-buru, akan dilemparkan granat gas tapi hanya sedikit memberikan pick fire tipis. 2 orang bakal maju secara bersamaan, satu tumbang begitu saja dan ini dia winner chicken dinner untuk Red Aliens, penguasa pegunungan ini. Yes, dengan mengantongi total 11 poin kill ditambah poin plus 15 poin berhasil bisa dibawa pulang oleh Brigatron Red Alien di match kita yang ketiga Miramar.